Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Soleh-Soleha, berjumpa lagi dalam pembelajaran informatika. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer hanyalah bahasa mesin. Namun, bahasa ini sangat sulit digunakan oleh manusia. Bilangan biner merupakan bahasa pemrograman generasi pertama. Selanjutnya, para programmer mengembangkan bahasa pemrograman yang lebih mudah. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan programmer untuk membuat program. Semakin mudah suatu bahasa pemrograman digunakan, semakin cepat juga seorang programmer membuat programnya. Berikut perkembangan bahasa pemrograman dari masa ke masa. Bahasa generasi pertama atau 1GL termasuk bahasa tingkat rendah yang menggunakan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Bahasa generasi pertama adalah bahasa mesin. Bahasa generasi kedua, 2GL, juga termasuk bahasa tingkat rendah yang disebut bahasa rakitan atau assembly language. Bahasa generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan simbol huruf dan angka. Bahasa generasi ketiga, 3GL, termasuk bahasa tingkat tinggi yang ditulis dalam bentuk teks. Contoh 3GL adalah C, C++, Java, dan JavaScript. Bahasa generasi keempat, 4GL, berisi pernyataan yang mirip dengan kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 4GL adalah Perl, PHP, Python, dan SQL. Bahasa generasi kelima atau 5GL dirancang untuk membuat komputer mampu menyelesaikan masalah tanpa programmer. Contoh 5GL adalah Mercury, OPS5, dan Prolog. Programmer lebih sering membuat sebuah program menggunakan bahasa generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya. Akan tetapi, bukankah komputer hanya memahami bahasa mesin? Jadi, bagaimana cara agar komputer dapat menjalankan perintah yang diberikan? Agar komputer dapat memahami bahasa yang digunakan programmer, bahasa tersebut harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa mesin. Proses penerjemahan ini disebut kompilasi atau compilation. Program yang melakukan penerjemahan disebut kompilator atau compiler. Nah, itulah bahasa pemrograman dari generasi pertama sampai generasi kelima. Dapatkah kamu membayangkan jika seandainya para programmer tidak menemukan bahasa generasi kedua, ketiga, dan seterusnya? Bahasa pemrograman sangat berguna dalam pembuatan perangkat lunak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda Soleh-Soleha dapat memahaminya dengan baik. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.